Jumpa lagi dengan saya Ita Jenda. Kali ini saya ingin membagikan pelajaran yang saya dapat dari firman Tuhan di Matius 16 ayat 13 sampai 20. Di situ judulnya pengakuan Petrus. Nah, di sini diceritakan bahwa Yesus sedang bersama murid-muridnya dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang siapakah Yesus itu, gitu ya. Ada yang mengatakan dia itu ini jawaban dari murid-muridnya. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, gitu. Ada yang mengatakan engkau Yeremia, gitu. Macam-macam pendapat-pendapat orang tentang siapakah Yesus. Tapi dari jawaban-jawaban yang diberikan itu, Yesus gak kasih respon apa-apa. Dan Yesus balik bertanya kepada murid-muridnya. Nah, katanya, kalau menurut kalian siapakah aku ini? Nah, ada hal yang menarik nih, sesuai dengan judulnya pengakuan Petrus. Saya baca di ayat 16 sampai 19 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu Yesus berkata kepada Simon Petrus, karena Simon Petrus menjawabnya itu, engkau adalah Mesias. Di siapakah aku ini? Menurut kalian, gitu, kepada murid-muridnya. Dan Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, dari jawaban Simon Petrus itu, ternyata itu jawaban yang penuh kuasa. Nah, Yesus tahu jawaban itu bukan sembarang jawaban. Tidak semua orang bisa menjawab seperti itu. Hanya oleh kuasa sorga. Itu katanya Bapaknya yang di sorga lah yang menyatakan itu kepada Simon Petrus. Sehingga Petrus bisa berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dari perkataan kita itu bisa membedakan apakah perkataan itu dari kuasa roh Tuhan atau dari bukan dari roh Tuhan. Menarik ya. Nah, jadi saya pikir nih, apa yang menyebabkan Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon Petrus, dengan jawaban seperti itu. Nah, saya coba mempelajari dari ayat-ayat yang lain. Ada di Perjanjian Lama, itu tentang Musa. Musa juga adalah orang yang dipakai Tuhan. Nah, kalau kita lihat cerita Musa, dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, di situ dikatakan Musa itu dia memiliki tongkat Musa. Dan apa yang terjadi, bagaimana komunikasi Tuhan dengan Musa itu membuat mujizat-mujizat atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu terjadi lewat Musa. Ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar katanya oleh pasukan berkuda Mesir untuk mengejar mereka. Dan apa yang terjadi ketika mereka di depan mereka itu terbentang laut yang mereka nggak bisa lagi hindari. Tapi Allah yang disembah oleh Musa itu adalah Allah yang tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah salah. Saat itu juga katanya dengan tongkat Musa itu kuasa Tuhan bekerja dan laut terbelah saat itu juga dan kering. Dan itu dikatakan bangsa Israel bisa melewati laut itu karena sudah kering, mereka menyeberangi. Dan tidak ada satupun yang ketinggalan.
Begitu mereka menyeberang, saat itu juga katanya laut tertutup kembali dan pasukan-pasukan berkuda Mesir itu katanya tenggelam. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Ada lagi peristiwanya. Waktu bangsa Israel diserang oleh suku Amalek. Di situ dikatakan Musa katanya memerintahkan Yosua, "Yosua, kamu berperang di bawah. Aku lari," katanya, "aku akan pergi ke bukit dan berdoa." Apa yang terjadi itu dia mengangkat lagi tongkatnya. Pada saat tongkatnya diangkat ke atas, dikatakan itu bangsa Israel yang berperang melawan suku Amalek itu menang. Dan kalau tangan Musa turun, itu dikatakan bangsa Israel kalah. Sehingga tangan Musa ditopang supaya selalu dalam posisi ke atas, dan itulah kuasa Tuhan bekerja. Jadi apa yang dilakukan Musa itu menentukan kemenangan atau kekalahan bangsa Israel yang sedang berperang. Sikap Musa, sikap tangannya ke atas itu membuat bangsa Israel menang karena apa? Kuasa sorga turun berperang melawan bangsa Amalek. Dan dikatakan bangsa Israel menang. Bukan dengan kekuatan, kehebatan bangsa Israel. Karena mereka adalah dari bangsa yang menjadi budak sebelumnya dari Mesir. Jadi belum ada pengalaman untuk berperang. Tapi sikap Musa menghubungkannya dengan kuasa sorga. Itu yang membuat kuasa Tuhan turun dan bangsa Israel menang. Sangat menarik. Saya masuk lagi ke cerita Yosua. Kita tahu Yosua itu adalah orang yang dipilih Tuhan menggantikan Musa. Setelah Musa tidak ada, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Nah, di situ dikatakan di ayat yang Yosua 10 ya. Di Yosua 10 di situ dikatakan Yosua memerintahkan matahari dan bulan berhenti. Luar biasa. Yosua 10 ayat 12. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Seorang Yosua itu bisa memerintahkan matahari dan bulan untuk berhenti. Luar biasa, siapa Yosua? Tapi kita tahu Yosua adalah orang yang dipakai Tuhan. Jadi kuasa Tuhan bekerja. Apa yang diminta oleh Yosua itu menggerakkan kuasa surga turun. Matahari bisa tunduk, bulan bisa tunduk dengan perkataan Yosua. Luar biasa perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, jadi dari peristiwa yang cerita dari Yesus bersama murid-muridnya tadi di Matius tadi, jadi begitu Yesus mendengar perkataan Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," Yesus langsung tahu itu bukan suatu perkataan yang biasa-biasa, tapi apa katanya? "Bapakku yang di surgalah yang menyatakan itu kepadamu." Luar biasa. Jadi Yesus tahu ketika ada roh Tuhan di dalam Petrus, Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku lewat Petrus." Karena ada roh Tuhan di dalam Petrus. Karena ada roh Tuhan juga di dalam Petrus, Yesus berkata, "Kunci kerajaan surga kuberikan kepadamu. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga." Luar biasa. Karena apa? Karena ada roh Tuhan di dalam Petrus. Jadi ini firman Tuhan, saya pikir ini sungguh-sungguh menguatkan. Jadi saya ingin bagikan kepada saudara-saudara yang melihat video ini. Karena apa? Karena dari cerita ini kesimpulannya ada yang saya bisa bagikan adalah ada 3 hal. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu membuat Roh Kudus turun dan ditempatkan di dalam kita. Yang satu, kematian dan kebangkitan Yesus itu membuat Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di dalam diri kita. Yang kedua adalah dengan kehadiran roh Tuhan di dalam kita, itu artinya apa? Tuhan ingin memanifestasikan kuasanya itu lewat kita.
Luar biasa. Yang ketiga adalah kita yang memiliki roh Tuhan di dalam diri kita, itu menunjukkan kita mempunyai kuasa supranatural yang terhubung langsung dengan surga. Tuhan memberikan itu kepada kita supaya apa? Supaya lewat perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Itulah pelajaran yang saya dapat dari firman Tuhan kali ini. Jika Anda merasa diberkati, Anda bisa bagikan video ini kepada saudara atau teman-teman yang lain supaya kita sama-sama diberkati. Bahwa kita bukanlah orang-orang biasa karena kita berbeda. Roh Tuhan ada di dalam kita. Kita mempunyai kuasa supranatural yang terhubung langsung dengan surga. Supaya lewat perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.